Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menyelesaikan tugas pelatihan. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat dan mengelola kelas Teams. Pertama-tama Bapak Ibu harus masuk dulu ke Teams. Caranya bisa menggunakan laptop, PC, atau HP. Jika menggunakan HP, sebaiknya Bapak Ibu install terlebih dahulu aplikasi Teams melalui Play Store. Kemudian, jika menggunakan laptop, ada dua cara. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi desktop atau langsung menggunakan browser. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuat kelas Teams menggunakan laptop. Pertama-tama kita coba membuka aplikasi, Bapak Ibu. Jika di laptop sudah terinstall, maka biasanya sudah tampak seperti ini. Sudah ada tulisan. Kalau misalnya belum ada, tinggal diketikkan saja di sini Teams. Pasti akan muncul, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya klik saja Teams. Tampilannya seperti ini. Ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Jadi ini tidak gandeng dengan browser. Ya. Bapak Ibu jika membuka kelas ini bisa juga membuka yang lain. Misalnya Bapak Ibu sedang mengikuti webinar dengan Teams. Bapak Ibu kalau menggunakan aplikasi bisa nyambi mengerjakan yang lain. Ya. Itu kalau menggunakan aplikasi. Kemudian di sini mungkin yang Windows-nya di bawah 10 disarankan menggunakan browser Bapak Ibu. Karena untuk Windows di bawah 10 itu infonya akan dibatasi penggunaannya sampai tahun 2023. Jadi sebaiknya Bapak Ibu upgrade Windows-nya menjadi Windows 10 jika ingin menggunakan Teams dengan lancar Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang apa bedanya Windows 10 dengan Windows sebelumnya? Salah satunya itu tadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling menyolok itu ketika kita melakukan meeting di Windows 10 itu kita bisa menampilkan background. Kalau di Windows sebelumnya belum ada fasilitas itu. Mungkin itu saya tutup dulu untuk yang aplikasi. Sekarang kita buka Teams menggunakan browser Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Kita buka, kita tulis, kita masuk ke portal office.com. Nah, jika sudah terbuka, langsung kita pilih Teams. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan tadi. Maka di sini menyatu dengan browser. Jadi satu Bapak Ibu ya. Tidak seperti tadi. Kemudian pertama-tama kita perhatikan dulu fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Di sebelah sini Bapak Ibu ya. Di sini ada 3.9. Ini kita gunakan ketika kita ingin beralih ke fasilitas Microsoft 365 yang lain. Misalnya selama kita di Teams kita mau ambil file di Word atau ambil di OneDrive, itu kita bisa klik dari titik 9 ini. Kemudian di bawahnya ada tanda lonceng atau notifikasi Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan activity atau aktivitas yang dilakukan anggota di dalam organisasi yang sama. Di sini saya menggunakan
organisasi MGMP akunnya Bapak Ibu. Kita lihat ini contohnya ada tanda merah berarti ada notifikasi. Nah, di sini Pak Anang menambahkan saya ke dalam kelasnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian ini kita bisa melakukan filter Bapak Ibu lewat ini. Misalnya saya cari Bu Susiana. Nah, di sini terlihat notifikasi dari Bu Susiana ada 2. Begitu caranya Bapak Ibu ya. Itu untuk activity. Kemudian di bawahnya ini ada chat Bapak Ibu. Chat sama dengan pesan kalau kita menggunakan WhatsApp. Jadi di sini adalah notifikasi pesan dari sesama anggota organisasi kepada kita. Nah, ini contohnya seperti ini, ada pesan dari Bu Alvia untuk saya. Kemudian di bawahnya ada Teams. Nah, tampilannya ini tadi, ini yang akan kita bahas saat ini Bapak Ibu, tapi nanti saja. Ini tempat kita untuk membuat kelas dan mengelolanya. Kemudian di bawahnya ada assignment. Assignment ini adalah tempat di mana kita nanti membuat tugas kepada siswa. Di tempatnya seperti ini. Kemudian kalender. Kalender ini menunjukkan sesuai tanggalnya kapan ada pelaksanaan meeting misalnya. Seperti ini terlihat ada yang melaksanakan meeting pada tanggal 17 dan 18. Kemudian kita juga bisa membuat kalender di sini Bapak Ibu ya, membuat jadwal. Kemudian call. Call ini sama halnya ketika kita di WhatsApp melakukan video call Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa saling menelpon sesama anggota organisasi. Kemudian di bawahnya ada file. Kalau kita klik, maka akan muncul file-file yang sudah dibuat di sini. Jadi dari OneDrive ya, sudah tersimpan di OneDrive. Itu kalau kita klik file. Kalau kita ke bawah ada tanda titik 3. Nah, ini bisa dimanfaatkan jika kita memerlukannya Bapak Ibu. Di sini salah satunya adalah insight. Nanti coba kita praktekkan insight. Itu Bapak Ibu. Terus di bawah lagi ada app. Ini aplikasi apa saja yang ada di sini. Bisa kita klik. Nah, akan muncul banyak aplikasi di sini. Nah, di sini terlihat ada Quizlet berarti quiz ini Bapak Ibu ya. Ada Kahoot berarti terintegrasi dengan Kahoot juga. Di Teams kita bisa menambahkan quiz, Kahoot, dan yang lain yang di sini Bapak Ibu. Mungkin saya dan juga Bapak Ibu itu masih banyak yang belum tahu daripada yang sudah tahu. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada fasilitas Zoom juga Bapak Ibu. Jadi di dalam Teams kita juga bisa menambahkan Zoom sebenarnya. Di mana menambahkannya? Nanti di channel ya ada tanda plusnya. Nanti saya tunjukkan. Sama halnya kita menambahkan insight. Kemudian paling bawah ini ada help. Tanda tanya. Ini bisa kita gunakan ketika kita mengalami kendala. Bisa kita tanyakan. Tapi dalam bahasa Inggris biasanya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Kita sekarang masuk ke kelas Teams. Yang tampil di sini adalah kelas-kelas yang sudah kita ikuti atau kelas yang menambahkan kita sebagai peserta atau sebagai guru Bapak Ibu ya. Nah, dari tampilannya ini
Di sini kita akan membuat kelas atau mengikuti kelas tujuannya. Kalau kita mengikuti kelas yang sudah diberikan kodenya, maka kita ke sini Bapak Ibu ya. Kita pilih join atau create team. Jika kita ingin mengikuti kelas yang sudah memberi kode kepada kita, tinggal kita tulis kodenya. Tapi jika kita ingin membuat kelas baru, maka kita pilih create team. Karena kita tujuannya membuat kelas baru, kita pilih ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada kelas, mungkin ini yang cocok untuk kita dengan siswa kita. Kemudian ada professional learning community, mungkin ada sekelompok orang dengan profesi yang sama atau kepentingan yang sama membuat teams, satu kelompok. Di sini ada juga staff, mungkin dalam satu perusahaan atau instansi ada staffnya dan membuat grup sendiri. Dan ini untuk grup-grup yang lain. Di sini ada gambar bola, berarti mungkin grupnya pemain sepak bola dan sebagainya. Bisa saja mereka menggunakan Teams. Kemudian, karena kita mau membuat kelas untuk pembelajaran, maka kita pilih kelas. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memberi nama kelas. Misalnya saya beri nama saja Mat 7 C, itu Bapak Ibu ya. Di sini deskripsi, ini boleh di skip saja, atau kalau mau ditulis silahkan. Kali ini saya skip saja. Klik next. Kita tunggu. Nah, ada permintaan untuk menambahkan seseorang ke dalam kelas matematika 7C. Di sini kalau tercentang atau tanda warna birunya ada di bawah student, berarti ini menambahkan siswa. Tapi ketika ini saya pindah ke teacher, maka ini menambahkan guru. Untuk menambah siswa nanti ada 2 cara, saya tunjukkan. Bisa menggunakan links atau menggunakan kode. Sedangkan untuk menambahkan guru, ini bisa kita lakukan ketika kita di dalam satu sekolah ada lebih dari satu guru yang mengampu jenjang kelas yang sama. Misalnya jenjang kelas 7 diampu oleh 2 orang. Mereka bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi, bisa saling mengisi kelasnya masing-masing, saling menambahkan sebagai guru atau sebagai owner, pemilik kelas. Tapi ini tidak saya praktekkan Bapak Ibu ya. Terus menambahkan siswa saya skip saja. Atau salah satu nanti berikutnya jawab ya. Sementara saya skip. Nah, sekarang tampilan pertama kelas baru kita adalah ini. Pertama-tama Bapak Ibu bisa merubah icon atau profil atau gambar kelas. Di sini ada tanda pena atau pensil, tinggal diklik saja. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang tersedia di sini. Banyak pilihan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sendiri, bisa juga melalui yang ini. Bisa upload Bapak Ibu ya, disiapkan dulu gambarnya, maka diupload di sini. Untuk sekarang saya pilih saja sembarang Bapak Ibu ya. Misal saya pilih ini. Klik update. Maka gambarnya sudah berubah. Jika Bapak Ibu ingin merubah lagi, tinggal diklik lagi. Atau bisa juga lewat sini. Edit theme. Nah, bisa lewat sini Bapak Ibu ya. Misalnya saya ganti dengan ini. Nah, sudah berubah Bapak Ibu ya. Nah,
Di setiap kelas baru pasti akan muncul dengan sendirinya channel general. Ini yang disebut channel, Bapak Ibu ya. Channel general terdiri dari ini. Ya. Biasanya kalau baru muncul kadang tidak lengkap ya Bapak Ibu, bisa 3 saja atau tidak masalah ya. Itu bisa kita tambahkan di sini. Kemudian kita akan membuat channel baru atau saluran, tambah saluran ketika laptop kita berbahasa Indonesia. Add member. Ya, add channel dulu ya, maksud saya. Add channel. Misalnya channelnya himpunan. Cari yang gampang saja. Deskripsi bisa skip, langsung add Bapak Ibu. Nah, kalau di kelas, channel bisa diatur oleh guru, boleh menggunakan nama-nama materi atau bab dalam pembelajaran, boleh juga yang lain, tergantung itu kreasi Bapak Ibu. Di sini kita lihat tampilan channel himpunan, ini ada terdiri dari pos, file, dan catatan. Selain itu bisa ada tanda plus, bisa ditambahkan maksudnya. Nah, sebelum ke situ, kita sekarang praktek menambah siswa dulu. Menambah siswa. Add member. Misalkan saya ingin menambah siswa secara langsung. Mungkin yang ada di organisasi yang sama bisa saya tambahkan. Tinggal di add. Kalau misalnya mau menambahkan sekian orang sekaligus, bisa langsung diketikkan di sini. Misalnya saya ketikkan Trimanganti dan seterusnya Bapak Ibu tinggal di add. Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam anggota kelas. Menambahkan guru juga sama caranya. Itu kalau kita menambahkan secara langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak menambahkan secara langsung? Caranya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memberikan link. Linknya dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Get link to team. Tinggal diklik saja. Nah, di copy. Hasil kopian kita share ke grup siswa atau ke grup yang lain. Tinggal di share linknya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan kode. Lihatnya di mana? Lihatnya di paling atas, manage team. Nah, di sini pada bagian ini ada pilihan member. Berarti ini sedang terbuka member. Membernya baru 2 dengan 1 guru yaitu saya. Kemudian ada pending request, ya, ada channel, ada setting, dan ini Bapak Ibu ya. Yang kita butuhkan untuk menambah siswa adalah setting. Kita pilih setting. Nah, di pilihan setting kita mencari kode. Di sini kita pilih tim kode. Nah, belum terlihat juga, berarti kita harus generate dulu. Nah, inilah kode yang bisa kita berikan kepada siswa. Ini tinggal di copy saja, ya, dan kita share ke siswa. Atau biar tampak lebih jelas, kita bisa lakukan full screen. Seperti ini, tinggal difoto menggunakan slideshow misalnya. Yang Bapak Ibu punyai, bisa slideshow, snipping tool, atau print screen, gitu ya. Nah, tinggal dibagi ke siswa. Copy, bagikan ke siswa. Atau misalnya kode ini bisa direset juga. Ya, bisa diganti. Tapi tidak kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita buang dulu terus diganti. Nah, itu untuk menambah siswa menggunakan kode. Apa bedanya menggunakan kode dengan link? Bedanya adalah ketika kita meminta siswa
join kelas menggunakan kode, dengan sendirinya otomatis mereka akan langsung bisa masuk ke dalam kelas. Akan tetapi jika kita menggunakan link, maka harus menunggu persetujuan guru untuk bisa masuk. Nah, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menginginkan tidak ada kelas lain yang masuk ke dalam kelas tertentu, maka Bapak Ibu sebaiknya menggunakan link. Tetapi tidak susah juga ketika ada siswa yang masuk, Bapak Ibu mengeluarkan siswa yang seharusnya tidak ada dalam kelas tersebut. Itu cara menambah siswa. Kemudian sekarang kita masuk ke channel himpunan. Di sini kita mencoba memberikan postingan, menambahkan file, ya. Kalau catatan nanti ini akan hampir sama juga ketika kita menggunakan OneNote Class Notebook, ya, menggunakan Class Notebook. Tidak kita praktekkan sekarang, ya. Kita buat dulu postingan. Klik New Conversation, percakapan baru. Ya. Di sini banyak pilihan Bapak Ibu, bisa menggunakan teks, ya. Ini bisa melampirkan file, bisa memberikan emoji dan sebagainya. Ada stream, ada YouTube, ya. Ada YouTube, jadi kita bisa memberikan file YouTube. Terus titik 3 ini berarti kita bisa menambahkan yang lain yang belum ada di deretan ini. Nah, pertama kita akan memberikan teks atau percakapan. Saya ketik ini saja, nanti redaksinya tergantung Bapak Ibu sesuai keperluan Bapak Ibu, ya. Kalau sudah kita ketikkan di sini, kita send, kita kirim. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini siswa bisa memberikan reply atau jawaban. Kemudian kita coba yang lain, misalnya melampirkan file. Nah, misalnya saya mau upload dari komputer saya, boleh juga dari OneDrive, Bapak Ibu, ya. Misal saya melampirkan file gambar. Nah, tinggal dikirim Bapak Ibu. Nah, berarti kita melampirkan file. File bisa berupa gambar, berupa file Word, file PDF, dan lain-lain. Kemudian, sekarang kita coba, kita ke channel himpunan dulu Bapak Ibu, ya. Ini tadi bisa sapaan, bisa ucapan selamat datang, atau mungkin jadwal dulu, ya, pengumuman jadwal. Bisa kita menggunakan tabel dan sebagainya. Caranya pilih yang depan Bapak Ibu, ya. Ini ada icon huruf A. Nah, beda dengan yang pertama tadi Bapak Ibu, ya. Kalau tadi langsung mengetik saja, tapi kalau ini ada pilihan seperti ini, sama seperti kita mengetik di komputer kita, ya. Ada pilihan huruf tebal, garis miring, ini, ya, sama. Ini bisa menaruh tulisan di tengah, kanan, dan seterusnya. Ada tabel dan sebagainya. Misalnya saya buat saja keterangan jadwal. Ini bisa kita warnai biar menjadi perhatian. Ini tempatnya warna, font color. Oh, belum diblok ya tadi, lupa. Diblok dulu Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita coba yang berbeda dengan yang pertama, Bapak Ibu ya. Kita membuat postingan menggunakan ini. Ada ikon huruf A. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Akan ada tampilan seperti yang biasa kita temukan di laptop, Bapak Ibu ya. Ada huruf besar, cetak miring, garis bawah, dan seterusnya. Ketikkan saja misalnya jadwal. Bisa dibuat. Ini langsung otomatis Bapak Ibu. Sekarang misalnya hari Senin. Ngawur saja tanggalnya. Nah, ini tampilannya tadi lebih kecil. Bisa kita pilih yang besar. Nah, bisa lebih besar seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, misalnya mau buat tabel, di sini ada pilihan tabel. Silahkan sesuaikan kebutuhan. Nah, seperti ini. Tinggal diisikan bagian-bagian dalamnya. Itu kalau kita menggunakan ini Bapak Ibu. Misal kita tambahkan emoji. Nah, kita bisa memberikan emoji kita sebenarnya ya. Ada pilihan enggak? Enggak ada ya. Nah, misalnya kita beri, kasih lagi, dan seterusnya. Nih. Kemudian kita sekarang ke himpunan, channel himpunan. Channel himpunan di sini pilihannya sama Bapak Ibu. Coba kita lihat tadi saya memposting gambar ya, yang kedua tadi kita lihat apa ada tidak ya file gambarnya di sini. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melamparkan file yang lain, misalnya Word atau Excel atau PDF dari postingan itu di file otomatis akan muncul juga. Nanti kita coba Bapak Ibu ya. Misal kita akan memposting file Word atau file PDF. Lampirkan. Untuk redaksi bisa diberikan sendiri Bapak Ibu. Saya hanya mempraktekkan cara mengirim filenya. Upload dari komputer. Adakah yang terbuka filenya? Misalnya saya kumpulan soal UNAS misalnya ya. Jangan lupa save. Sekarang kita cek apakah di file di bagian tengah sini muncul file soal UAN. Dulu UAN ganti UNAS, sekarang KM Bapak Ibu ya. Nah, di sini ternyata ada Bapak Ibu. Jadi meskipun kita tadi uploadnya dari postingan, di file akan tersimpan ketika yang kita posting adalah file Bapak Ibu. Nah, nanti kita praktekkan kalau postingnya dari file. Sekarang kita ke post kembali. Saya ingin menambahkan video karena ini sudah terkait materi Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung ke materinya. Misalnya dikasih saja tambahan, silahkan simak dan pelajari materi dalam video berikut. Nah, kita lampirkan. Video boleh diambil dari komputer, boleh juga dari YouTube. Tapi sebaiknya
Kalau punya file di komputer, Bapak Ibu upload dulu ke YouTube biar cepat Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya klik icon YouTube karena sudah ada. Andai kan belum ada, bisa ditambahkan melalui P3 Bapak Ibu ya. Nah, karena sudah ada, karena saya sudah punya video himpunan, saya ketik saja nama saya. Nah, akan muncul. Nah, ternyata ada file himpunan ya. Nih, file 4 tahun lalu semuanya ada Bapak Ibu. File yang sudah saya kirim akan ada di sini. Saya klik saja yang himpunan bagian pertama. Nah, tampilannya seperti ini. Jangan lupa send. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menambahkan video. Jika kita ingin menghapus file, tempatnya di sini Bapak Ibu. Ya, ada pilihan titik 3. Nah, bisa kita edit, bisa di delete, bisa di copy, share to Outlook. Apa itu Outlook? Outlook itu sebenarnya sama dengan Gmail Bapak Ibu ya. Bisa ditranslate mungkin ketika dalam bahasa asing. Ada immersive reader. Immersive reader itu apa? Immersive reader itu biasanya digunakan bagi yang tidak bisa melihat Bapak Ibu ya. Jadi ada suaranya bagi mereka yang senang atau bisa belajarnya ketika mendengar suara atau audio. Nanti kita perlihatkan Bapak Ibu ya. Nah, masing-masing ada more action. Nah, kita bisa memberikan polling ini Bapak Ibu ya. New polling ya. Create work item, create issue, kasus Bapak Ibu ya. Add comment, memberikan komen. Sementara tidak kita praktekkan. Kemudian file sudah. Sekarang kita ke file Bapak Ibu ya. Ke bagian tengah file. Nah, di sini tadi sudah terupload satu file. Nah, kita lihat tampilan di sini. Ada pilihan new, upload, dan seterusnya di sini. Download, nambahkan cloud storage, penyimpan awan, ini Bapak Ibu ya. Open in SharePoint, dan sebagainya. Nah, di sini tampilannya tidak jauh beda, atau mungkin bahkan persis ya Bapak Ibu, dengan apa yang ada di fiturnya OneDrive. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah belajar OneDrive, berarti tidak ada masalah. Misalnya kita mau membuat folder Bapak Ibu ya, membuat folder baru. Nah, di samping folder Bapak Ibu bisa membuat file baru langsung di sini. Mau ngetik Word, misalnya ngetiknya di sini, tidak di aplikasi Word, tidak di MS Word, tapi langsung di sini bisa. Mau ngetik Excel bisa, PowerPoint buat di sini langsung bisa, atau OneNote notebook ya, atau membuat form langsung lewat sini juga bisa. Nah, saya praktekkan saja yang membuat folder. Kasih nama foldernya, misalnya menyatakan himpunan, salah satu bagian materi dari himpunan. Menyatakan himpunan. Create. Nah, jika Bapak Ibu mau menambahkan file, boleh langsung ini diklik. Ya. Kita upload file. Upload folder pun bisa. Jadi bisa folder di dalam folder atau file di dalam folder. Misalnya saya tambahin ini sembarang. Nah, akan ada notifikasi di sini Bapak Ibu ya ketika file terupload. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu ya. Soal UAN 2005. Kalau kita kembali lagi ke sini, ada file yang di dalam folder, ada yang di luar. Jika kita ingin menyatukannya, yang di luar saya masukkan ke folder himpunan semua karena materinya sama, saya bisa memindah atau menggeser ke folder. Caranya klik kanan,
move ya, move. Nah, kita klik, tadi foldernya kan menyatakan himpunan, berarti kita klik menyatakan himpunan, pindahkan. Nah, sekarang kita lihat, pasti di sini sudah ada 2 file. Ketika ada siswa ingin mendownload, memprint soalnya, maka siswa bisa melakukannya di sini. Tinggal di download ya, terus di print. Itu untuk stream ya, atau bagian file. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita membuat meeting. Praktek membuat meeting. Di mana tempatnya? Tempatnya di sini Bapak Ibu ya. Kita klik kembali ke bagian depan ya. Ke channel himpunan. Di sini kita bisa membuat meeting. Ada 2 pilihan di sini. Atau saya ini dulu ya, yang tanda titik 3 dulu. Di sini banyak pilihan Bapak Ibu. Channel notification, hide, jadi channel bisa disembunyikan. Manage channel, bisa ditata channelnya, ada pilihan tadi. Get email address, dapatkan email, get the link, edit this channel. Jadi tidak hanya kelas yang tadi yang bisa diedit, tapi bisa juga mengedit channel. Misalnya ini kurang, dikasih 1, bagian 1, nomor 1, terus himpunan, boleh. Atau open in SharePoint. Silakan dicoba-coba Bapak Ibu ya. Kemudian kita mencoba membuat meeting. Di sini ada 2 pilihan. Ada Meet Now dan Schedule Meeting. Yang saya berikan ke Bapak Ibu link sebelum meeting biasanya itu berarti saya menggunakan Schedule Meeting. Jika Meet Now, maka ini ketika kita klik maka akan langsung membuka ruang rapat atau ruang meeting. Ini akan sangat sulit jika siswa kita tidak siap Bapak Ibu ya, tidak siap dengan notifikasi dari kita. Maka sebaiknya jika ingin menjadwalkan pertemuan atau meeting dengan siswa, Bapak Ibu menggunakan schedule meeting. Untuk Meet Now maka langsung terhubung Bapak Ibu ya. Kita coba saja. Nah, seperti ini. Jadi langsung bisa kita menambahkan judul di sini. Nah, tidak saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mulai meetingnya, tinggal klik Meet Now. Gitu Bapak Ibu ya. Saya kembali. Harus Meet Now sebenarnya. Mungkin saya praktekkan aja. Misalnya himpunan, kasih nama Bapak Ibu ya, himpunan bagian 1, himpunan 1. Kalau himpunan bagian ada materi sendiri, himpunan bagian, himpunan 41. Meet Now. Nah, tampil seperti ini. Kalau kita ingin berhenti, berarti kita klik saja. Kalau ini leaving Bapak Ibu ya, meninggalkan saja, tapi meeting bisa jadi masih jalan ya. Kita lihat lagi. Pilihannya di sini Bapak Ibu. Ended. Otomatis terhenti Bapak Ibu ya. Ini kalau kita menggunakan Meet Now. Nah, ini sudah 2 kali ya Bapak Ibu ya. Itu kalau Meet Now. Kemudian kalau kita menggunakan Schedule Meeting. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Nah, di sini menunjukkan detail ya. Scheduling Assistant. Silakan nanti dicoba. Kita buat meeting. Meeting himpunan
bagian part 2 gitu Bapak ya. Bisa dikasih tanggal biar siswa lebih jelas. Kemudian nah, untuk bisa menampilkan link, Bapak Ibu harus menambahkan paling tidak 1 orang. Biasanya siswa, ya kalau nggak ada guru lain, berarti kita menambahkan nama siswa. Tapi jika ada guru lain, sebaiknya kita menuliskan guru yang bersangkutan. Misalnya saya panggil saja siswa 1. Ini Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak, 1 aja cukup. Ini opsional sebenarnya, boleh menambahkan, boleh tidak. Tapi kalau tidak ditambah linknya, nggak muncul sepertinya Bapak Ibu ya. Kemudian di jadwal, misalnya 18 November, tanggal, jam ini, jam 2 PM, tidak apa-apa, jamnya jam ini aja Bapak Ibu ya, tidak saya ubah. Atau ini saya perpanjang dulu misalnya, jam 3. Nah, di sini add location, boleh ditulis, boleh tidak, karena online Bapak Ibu ya. Bisa kita langsung ke send. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan kemarin. Jika terjadi kesalahan, misalnya bisa kita edit Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita edit, tapi tidak kita lakukan. Kalau pilih di sini pilihannya, nah, kita melihat detail pengaturannya. Nah, di sini kalau kita klik, maka akan tambahan di sini, ada tambahan di sini Bapak Ibu. Di sini kita klik kanan, kita copy linknya. Jadi kita klik ini, sebenarnya saya praktekkan. Saya buka, biasanya langsung ke WA Bapak Ibu ya. Buka WA langsung pastekan di WA atau di grup. Kemudian ada lagi pengaturan yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Di sini adalah meeting option. Nah, di sini terlihat judulnya himpunan bagian 2 18 November jam 2 siang sampai jam 3 siang, dibuat oleh Hidayah Susatri. Meeting optionnya salah satu, kita urut dari atas, who can bypass the lobby, berarti siapa yang dapat masuk Bapak Ibu ya, siapa yang dapat masuk melalui pintu, melalui lobby meeting. Di sini tinggal dipilih saja. Kalau tercentang seperti ini, people in my organization, berarti hanya orang atau pihak peserta lain yang memiliki akun dengan organisasi yang sama dengan kita. Tapi kalau kita ingin semua orang, maka pilih everyone. Makanya kalau di meeting terkadang ada tampilan guest, gitu, tamu Bapak Ibu. Itu berarti akunnya tidak sama, akun yang digunakan tidak sama. Kemudian people in my organization and ini ya, silahkan dipilih salah satu. Kemudian misalnya saya pilih everyone. Nah, karena saya pilih everyone, maka ini jadi mati Bapak Ibu ya. Always let calls bypass the lobby. Ya, kalau misalnya pilih yang lain, maka ini harus ada izin dulu untuk melalui lobbynya. Biasanya ada keterangan pembuat meeting harus melakukan admit, memasukkan yang mau masuk Bapak Ibu ya. Kemudian bawahnya announcement when calls join or leave. Berarti ada pemberitahuan ketika ada yang mau masuk atau ingin join dan meninggalkan ruang meeting. Gitu Bapak Ibu ya. Diklik aja boleh atau enggak juga boleh. Tapi kalau settingannya tadi everyone, berarti enggak juga enggak masalah. Kemudian who can present, berarti siapa yang dapat presentasi. Silakan dicentang, dipilih. Kalau semuanya diharapkan bisa presentasi, ya pilih everyone. Kalau misalnya spesifik, yang boleh presentasi adalah narasumber saja. Atau
narasumber moderator biasanya ya kalau live meeting, event meeting gitu Bapak Ibu ya, dengan peserta yang besar biasanya diatur seperti itu biar tidak gaduh. Nah, terserah ini pilihannya atau only me. Nah, misalnya saya pilih saja everyone. Kalau sudah dirasa disetting semua, maka klik save. Berikutnya membuat meeting sudah. Sekarang kita coba insight Bapak Ibu ya. Untuk melihat insight, saya mungkin keluar. Saya akan gunakan akun Guru Inovatif biar terlihat aktivitas peserta atau aktivitas siswa. Saya keluar dulu. Saya tutup saja. Ya. Nah, jadi ketika saya kembali lagi sebentar, ketika pembuat meeting pun nanti ketika mau ikut meeting itu juga klik join Bapak Ibu ya. Ini saya tutup. Saya mau keluar kelas ini. Saya rasa cukup. Ini tugas-tugas yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Nah, tugasnya nanti di screenshot Bapak Ibu ya. Misalnya ditulis membuat kelas di awal tadi. Berarti tunjukkan kelas-kelas yang sudah ada di akun Bapak Ibu mana di screenshot. Kemudian membuat postingan. Tunjukkan gambarnya ini. Tergantung kreasi Bapak Ibu ya. Kemudian tadi saya mau mempraktekkan insight. Saya keluar dulu saja akunnya biar terlihat karena kalau di sini masih kosong, muridnya tidak ada aktivitas. Saya keluar. Berarti saya harus masuk office.com kembali. Langsung ya, langsung tim mungkin ya. Hidayah Guru Inovatif. Password. Mudah-mudahan tidak salah. Kita masuk Teams Guru Inovatif. Saya gunakan web saja. Nah, ini kelas-kelas yang ada di akun Guru Inovatif saya. Saya pilih kelas Bapak Ibu, yakni kelas pelatihan. Saya klik saja kelas pelatihan. Nah, saya di sini ingin menambah insight. Di sini Bapak Ibu ya, kita tambahkan insight. Kita plus. Nah, mana insight? Daripada sulit mencari, kita ketik saja. Nah, kita pilih ini Bapak Ibu. Kita add karena kita tambahkan. Kita tunggu. Ini kita centang. Kita tunggu ini sampai selesai baru kita save. Nah, kita save kalau sudah. Maka akan ada tambahan insight di sini. Saya tutup aja. Masih belum muncul. Nah, di sini dapat kita lihat ada digital engagement minggu ini ada 3. Ada 3 siswa tidak aktif. Ya, coba kita lihat siapa yang tidak aktif. Tiga dari 41 yang tidak ada tanda-tandanya itu sama sekali Bapak Ibu ya.
Ini ya contohnya ya, Yunita Army, tidak ada sama sekali ininya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada lagi Ika Wijaya, ini juga tidak aktif. Nah, ini all student minggu ini bisa kita pilih juga tidak aktifnya digitalnya kegiatan apa, misalnya meeting. Nah, berarti ini Bu Romiati itu ada ikut meeting di sini Bapak Ibu ya. Ada tandanya. Berarti ini kosong. Tanggal 17. Itu Bapak Ibu ya, Suharyati. Nah, kemudian misalnya yang lain lagi. File assignment. Kita lihat dulu. Untuk melihat tugas. Nah, ada yang sudah, ada yang belum, tapi memang belum deadline Bapak Ibu ya, nggak masalah. Kemudian itu salah satu Bapak Ibu bisa kita pilih. Terus di sini bisa kita pilih satu orang langsung. Misalnya saya pilih Farida. Nah, jadi langsung terlihat seperti ini. Oh, Farida seperti ini kegiatannya. Nah, sekarang yang bagian ketiga di sini minggu ini saya pilih all dulu ya Bapak Ibu, all student, muncul semuanya. Bisa kita pilih hari ini, minggu ini pilihannya, 7 hari yang lalu, bulan ini. Nah, bisa kita custom juga, mungkin 1 semester gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu pilih aja. Kemudian sort by name, bisa kita urut berarti ya. Kita pilih berdasarkan nama. Sort by name, most active, paling aktif. Nah, Pak Zulkarda ini yang paling aktif. Ini Bapak Ibu ya. Pak Muhammad, Pak Yusuf ini ya. Berarti paling sering masuk ke dalam kelas tim kita. Kemudian yang paling paling tidak aktif. Nah, ini tidak aktif memberi komen dan sebagainya, belum mengumpulkan tugas dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada titik 3 juga. Nah, ini bisa kita ekspor ke Excel Bapak Ibu ya. Kalau kita ekspor ke Excel, berarti data itu tadi bisa kita print, bisa dijadikan acuan atau dasar dalam mengambil keputusan tentang seorang siswa. Tadi saya baru melihat digital activity. Kemudian sekarang saya melihat tugas. Cek assignment status. Di sini terlihat Bapak Ibu tugas mana yang mulai tugas 1, 2, 3 ya. Bisa kita pilih. Ada tanggalnya seperti ini. Student progress ada 13 yang sudah mengerjakan. Melihat saja ini berarti belum turn in Bapak Ibu ya. Kalau keterangan viewed berarti belum turn in. Sudah upload terkadang tapi belum turn in. Terus yang sudah turn in 23. Belum dikembalikan oleh guru, ini berarti karena masih 0 berarti belum dikembalikan. Yang ngerjakan on time semuanya on time karena batasnya masih tanggal 32 begitu. Kemudian kita balik lagi ke new communication, discover communication activity.
Nah, ini grafik Bapak Ibu ya, grafik totalnya siapa. Ini ada per orang seperti ini grafiknya. Paling sering berarti Pak David. Nomor 2, oh sama ya, Pak David, Pak Andreas, Bu Indah, Bu Farida sama. 6 kali melakukan komunikasi, disusul yang lain. Kemudian ini bisa kita pilih sama seperti tadi untuk satu siswa atau keseluruhan. Untuk setiap channel mungkin dalam materi tertentu berbeda siapa yang aktif dan tidak. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sama seperti tadi. Kita kembali. Di sini di bawah ini ada keterangan ini Bapak Ibu. Over the next few weeks, we update. Oh iya, new version. Saya klik aja ya. Di sini biru berarti bisa kita klik. Oh, keterangan seperti ini Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris silakan dibaca sendiri nanti Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya untuk insight dan melengkapi materi Microsoft Teams. Sekali lagi, Bapak Ibu diminta tugas 4. Nanti di sini Bapak Ibu di penugasan tugas 4 tentang Microsoft Teams. Tugasnya apa? Sudah saya rinci di dalamnya Bapak Ibu ya. Coba saya lihat, berarti saya harus lihat tugas Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat saja tugasnya seperti apa, sambil kita praktek membuat tugas kepada siswa. Berarti kita masuk ke assignment Bapak Ibu. Nah, ternyata sudah banyak tugas yang saya berikan. Ini ada tugas kelas A juga Bapak Ibu, karena saya juga dimasukkan atau ditambahkan menjadi guru di kelas A. Seperti ini, ada keterangan Pak Trisdianto, ini adalah trainer di kelas A. Nah, sekarang saya ingin membuat tugas, atau kita lihat dulu tugasnya Bapak Ibu ya. Kita lihat saja tugasnya seperti apa. Berarti kita harus pilih edit untuk melihat dalamnya Bapak Ibu ya. Edit assignment. Nah, tugasnya ini Bapak Ibu saya bacakan. Buatlah kelas di Microsoft Teams dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tambahkan siswa atau 5 peserta lain dalam pelatihan ini. Kemudian, buat channel dan postingannya berupa sapaan atau percakapan. Bisa postingan materi berupa video dari YouTube atau file lain. Mungkin Word, Excel, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, buat assignment dan jadwalkan meeting. Dari 1, 2, 3 ini, silakan di screenshot kelasnya dengan memotret sesuai ketentuan 1, 2, 3, kemudian simpan ke file Word atau boleh diubah ke dalam PDF dan upload boleh file atau link ke tugas 4. Itu tugasnya Bapak Ibu ya. Saya cancel karena saya tidak merubah. Sekarang saya ingin praktek memberikan tugas. Berarti saya masuk assignment juga. Back ya Bapak Ibu. Kita back. Kita pilih baru. Create. Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada assignment. Ada langsung tugas seperti yang saya contohkan di tugas 4 tadi. Ada quiz. Kalau kita klik quiz ini, kita bisa terhubung langsung dengan Microsoft Form. Microsoft Quiz gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita menambahkan file dari luar yang sudah ada, kita tambahkan untuk tugas gitu Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ada file di Word, tinggal diupload saja. Ini tugasnya. Sekarang saya ingin memberikan contoh seperti tugas 4 tadi. Berarti saya harus pilih assignment. Tugas dengan schedule atau deadline tertentu. Nah, di sini tampak kelas Bapak Ibu, jangan sampai keliru, kelas orang lain. Ini kelas-kelas yang kita ada di dalamnya, baik sebagai siswa maupun sebagai guru.
saya pilih saja kelas pelatihan kita, kelasnya adalah HGN Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih HGN. Kalau sudah, next. Nah, di sini akan ada rincian tugas. Jadi saja judul misalnya tugas 5. Tapi nanti saya hapus Bapak Ibu biar tidak bingung Bapak Ibu ketika mengumpulkan tugas. Instruksi kayak tadi, ketik saja instruksinya Bapak Ibu. Bla 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 begitu ya. Kerjakan bla 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 dan seterusnya. Poin, kasih poin. Kalau maksimal berarti 100 Bapak Ibu ya. Nah, berikan ke siapa tugasnya? Tugas ini bisa kita tunjukkan ke siswa tertentu Bapak Ibu. Tidak harus semua siswa dalam kelas ya. Misalnya kalau Bapak Ibu memberikan remedi atau pengayaan, itu bisa menunjuk ke siswa-siswa tertentu sesuai data kebutuhan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kali ini saya mencontohkan yang all student. Kemudian kapan deadline-nya kita tentukan. Misalnya tanggal 30. Terlalu jauh Bapak Ibu ya. Kalau dengan siswa itu maksimal seminggu lah kalau tugas semacam ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, jamnya jam 12 malam. Andai kan pengen diubah silahkan. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai keliru. Pos yang dibuat ini, assignment yang dibuat ini tertuju ke general. Kalau tidak ingin di general, kan nggak cocok kalau kita kasih tugas di general Bapak Ibu. Cocoknya tadi kan untuk pengumuman, jadwal, dan sapaan gitu Bapak Ibu ya. Maka kita harus klik edit. Kalau kita klik edit, maka kita pilih tugas itu akan ditaruh di mana. Biar tidak bingung, akan saya taruh di pengumuman kelulusan sementara Bapak Ibu ya. Sementara saya pilih ini. Klik dan selesai. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, bisa dihapus, di-delete. Atau masih kurang, masih perlu tambahan lagi, bisa di-save dulu Bapak Ibu. Atau belum waktunya posting, tapi kita sudah siap dengan tugasnya, kita save dulu, jangan langsung assignment. Nah, kalau sudah siap dan harus di-upload sekarang, maka langsung klik assign atau tugaskan. Maka tugas itu tadi bisa kita lihat di dalam Teams. Yakni tadi saya taruh di pengumuman kelulusan Bapak Ibu ya. Jadi muncul di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan saya hapus lagi Bapak Ibu ya. Tugas ini saya hapus karena ini saya praktek saja, nanti membingungkan Bapak Ibu. Kita kembali ke assignment. Bagaimana kalau menghapus? Berarti kita cari tadi tugas yang saya tulis adalah tugas 5. Nah, ini Bapak Ibu ya, tugas 5. Kita edit atau hapus ya, langsung hapus ada. Ini edit Bapak Ibu ya. Kalau edit seperti ini, kalau misalnya dihapus di mana tempatnya ya? Oh ini, langsung kita delete. Yakin mendelete? Yes. Seperti itu Bapak Ibu. Kita klik Teams lagi di pengumuman kelulusan. Sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada tugas tadi. Itu Bapak Ibu materi untuk Microsoft Teams. Selamat mencoba, semoga tidak mengalami kesulitan. Semoga tutorial ini membantu Bapak Ibu. Tetap semangat, harus selesai tugasnya sebelum deadline jika bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.